Tidak ada yang datang ke Sepang untuk menyaksikan sejarah. Tes pramusim selalu dianggap rutinitas. Data, evaluasi, adaptasi. Bukan tempat legenda dilahirkan. Namun, pagi itu, di Sepang International Circuit, sesuatu terasa berbeda. Udara panas, asap ban tipis, garasi-garasi sibuk seperti biasa. Dan di tengah semua itu, seorang pembalap muda dari Indonesia mulai mengubah ritme pedok tanpa suara. Nama itu Veda Ega Pratama. Tidak ada selebrasi, tidak ada gestur besar, hanya satu lap. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Waktu yang ia catat membuat layar timing membeku lebih lama dari biasanya. Bukan karena error sistem, tapi karena tak ada yang siap menerima kenyataan itu. Sepang sebelum ia memahami kompleksitas motor kelas junior. Dalam konferensi pers, kata-katanya terdengar diplomatis, namun di balik layar, diskusi berjalan cepat. Program pembinaan khusus mulai dibahas, akses simulasi, pendampingan teknis. Langkah yang tidak biasa, langkah yang jarang diambil untuk pembalap seusia itu. Namun Aprilia bukan satu-satunya yang terbangun. Ducati datang tanpa permisi. Jika Aprilia bergerak cepat, Ducati bergerak tajam. Mereka terbiasa membaca peluang lebih awal. Dan di Sepang, peluang itu berdiri jelas di depan mata. Seorang perwakilan Ducati terlihat berbicara lama dengan agen Veda. Tidak di depan kamera, tidak dengan suara keras. Pembicaraan itu bukan soal satu musim, tapi soal jalur. Ducati melihat Veda sebagai proyek jangka panjang, bukan sekedar Moto3, tapi fondasi menuju kelas tertinggi. Paket dukungan yang dibicarakan jauh melampaui standar. Simulasi tingkat lanjut, akses engineer kelas primer, visi yang terbuka, bukan sempit. Dan ketika kabar itu menyebar, satu tim mulai merasa tekanan sesungguhnya. HRC dalam posisi terdesak. Sebagai rumah awal Veda, Honda Racing Corporation tidak tinggal diam. Pernyataan resmi mereka terdengar tenang, penuh dukungan, penuh kebanggaan. Namun di balik itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah bertahan berarti aman? Atau justru membatasi? HRC dikenal dengan struktur kuat, namun juga dikenal fokus pada hasil jangka pendek. Di satu sisi, mereka ingin melindungi proses. Di sisi lain, dunia tidak menunggu. Veda kini berada di tengah tarik-menarik filosofi, kesabaran versus ambisi, stabilitas versus akselerasi karir. Dan di luar pedek, dunia mulai ikut berbicara. Ledakan reaksi, tekanan dari semua arah. Di Indonesia, media sosial meledak. Nama Veda disebut sebagai harapan baru, simbol. Namun harapan selalu datang dengan beban. Komentar membanjiri, perbandingan muncul. Di level internasional, analis mulai berhenti menganggap ini kebetulan. Mereka melihat pola, kedewasaan, konsistensi. Beberapa mantan pembalap bahkan mengatakan hal yang sama. Ini bukan soal cepat, ini soal kontrol. Dan ketika seorang pembalap muda mulai dilihat sebagai proyek besar, ia juga mulai kehilangan ruang untuk salah. Persimpangan yang berbahaya. Tes pramusim hanyalah awal, musim sesungguhnya jauh lebih kejam. Di Moto3, margin kesalahan tipis. Tekanan datang dari segala arah. Politik pedek tidak pernah tidur. Veda kini bukan lagi kejutan, ia target. Setiap keputusan berikutnya akan meninggalkan jejak panjang. Tim yang dipilih, lingkungan yang membentuknya, orang-orang di sekelilingnya. Masa depannya terbuka lebar. Namun jalan menuju sana dipenuhi tikungan tajam. Dan di Sepang, di bawah panas yang sama, sejarah mungkin belum ditulis. Tapi satu hal sudah pasti. Dunia balap kini tahu namanya. Dan mereka tidak akan berhenti mengawasinya.